Makachev next, right? In Perth? I think it's a beautiful challenge, you know. He's pound for pound number one. I'm going to get him back for Vol. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Walaupun Jack Della Maddalena menjadi juara di kelas welterweight dan sudah sesuai seperti apa yang diinginkan Islam Makhachev, tapi pertanyaan baru timbul setelah itu, yaitu apakah Jack Della Maddalena bersedia untuk menjadi lawan Islam Makhachev? Apakah Jack langsung bersedia untuk menerima pertarungan yang jauh lebih berat lagi? Karena bisa saja ketika seorang sudah menjadi juara dan itu artinya ia sedang di atas angin, ia berubah pikiran. Karena yang lebih berhak menentukan pertarungan selanjutnya adalah sang juara, yaitu Jack Della Maddalena sebagai juara di kelas welterweight, bukan Islam Makhachev yang hanya datang sebagai penantang atau Furia yang hanya datang sebagai penantang. Kemenangan Jack Della Maddalena ini semakin meyakinkan kita bahwa insting Islam Makhachev ternyata sangat teramat kuat. Karena mayoritas orang yakin Jack pasti kalah dari Belal, karena di atas kertas Belal unggul dari Jack. Bahkan Belal pun sudah meyakinkan Islam Makhachev untuk mengurungkan niatnya naik ke kelas welterweight, karena Belal sangat percaya diri bahwa ia tidak akan pulang tanpa sabuk juara di pinggangnya. Sehingga Belal meminta Islam Makhachev untuk memulai camp pelatihan untuk persiapannya nanti dalam pertahanan gelar berikutnya di kelas lightweight. Nah, rupanya Bruce Buffer berteriak sesuai harapan Islam Makhachev, yaitu NU Jack Della Maddalena adalah juara baru yang tak terbantahkan di kelas welterweight. Maka Islam Makhachev pun langsung membuat cuitan yang isinya, saatnya menjadi double champ, insya Allah, let's go. Bahkan jangankan Islam Makhachev, Daniel Cormier saja yang diberi hak untuk wawancara di Octagon langsung menanyakan hal itu kepada Jack Della Maddalena. Di mana hal itu Daniel Cormier tanyakan di akhir sesi Octagon interview, di mana pertanyaan Daniel Cormier adalah, mereka mengatakan Islam Makhachev akan mendapatkan title shot di kelas welterweight. Jika Anda mendapatkan sabuk juara malam ini, apa yang Anda pikirkan tentang itu? Maka jawaban Jack Della Maddalena adalah, itu adalah tantangan yang sangat indah. Dia adalah ranking 1 pound for pound. Saya akan meraih sabuk itu untuk Volkanovski. Artinya Jack terbuka dan menyambut kedatangan Islam Makhachev dan bersedia bertarung dengan Islam Makhachev demi untuk membalas kekalahan sahabat satu negaranya, yaitu Alexander Volkanovski, yang pada saat itu kalah hingga 2 kali, bahkan pernah kalah di tanah kelahirannya sendiri, yaitu Australia. Nah, rupanya Islam Makhachev langsung merespon jawaban Jack ini, di mana Islam Makhachev berkata, kamu bukan Volkanovski, saya akan menunjukkan level yang berbeda. Jaga sabukmu tetap bersih. Nah, itu persetujuan Jack yang pertama. Persetujuan Jack yang kedua terjadi di backstage, di mana Jack belum sampai di meja konferensi pers, Jack langsung ditelepon bos UFC, yaitu Dana White, bahwa Dana White rupanya tidak menghadiri konferensi pers pasca pertarungan UFC 315. Padahal saat penyempatan sabuk juara itu dilakukan oleh Dana White. Artinya Dana White ada di Bell Center Montreal. Tahu-tahu Dana White tidak ada saat konferensi pers pasca pertarungan. Mungkin Dana White belum siap untuk menjawab semua pertanyaan besar dari wartawan, karena wartawan pasti menanyakan 2 kepastian, yaitu kepastian yang pertama adalah soal siapa yang akan menjadi lawan Ilia Topuria di kelas lightweight, dan kepastian yang kedua adalah soal kapan Islam Makhachev dan Jack akan bertarung. Ya, kita positive thinking aja, bahwa Dana White bukannya takut ditanya, tapi sedang mempersiapkan yang terbaik untuk Islam Makhachev maupun Ilia Topuria. Maka Dana White menelpon Jack, di mana hal itu Jack jelaskan di konferensi pers pasca pertarungan, di mana penjelasan Jack adalah, saya berbicara dengan Dana White melalui telepon setelah pertarungan. Ia hanya menyampaikan rasa senangnya. Dana White sangat senang. Dana White senang melihat saya menang, bukan senang atas kekalahan Belal atau apapun. Ia hanya senang untuk kemenangan saya. Dan ya, saya kira kita akan lihat apa yang mereka pikirkan selanjutnya. Namun alih-alih Dana White menghindari pertanyaan dari wartawan soal Islam Makhachev, rupanya pertanyaan itu datang dari Jack sendiri, di mana Jack bertanya, Islam Makhachev selanjutnya kan di Perth, Australia? Maka Dana White menjawab, baiklah, akan kita cari tahu. Maka Jack berkata, let's go, cheers Dana, terima kasih Hunter Campbell, saya akan segera berbicara kepada kalian. Dan Dana White berkata,
Baiklah sobat, sampai jumpa. Terima kasih untuk apapun. Saya sangat mengapresiasi kemenangan ini. Saya akan mengabarkan Anda pada hari besok. Persetujuan Jack yang ketiga adalah terjadi saat konversi pers pasca pertarungan, di mana Jack berkata, "Ayo ambil, ayo ambil." Artinya, Jack menantang Islam Makhachev jika ingin menjadi juara di kelas welterweight. Jack juga lanjut berkata, "Tentu saja, melawan Islam Makhachev sungguh sebuah mimpi, pound for pound. Jadi, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Islam adalah pound for pound nomor 1 di dunia, dan saya akan mendapatkannya kembali untuk Volkanovski. Saya selalu percaya bahwa yang terbaik akan muncul ke permukaan, dan inilah dia." Persetujuan Jack yang keempat adalah saat Jack diwawancarai oleh MMA Junkie, dan Jack berkata, "Jika Islam Makhachev setelah pertarungan mengatakan dia ingin maju, saya akan dengan senang hati memberinya kesempatan. Saya rasa kita akan bertanding di Australia." Saat Jack dinyatakan juara oleh UFC, ada yang menarik dari Jack, di mana biasanya Factor itu pasti act out, apalagi juara untuk pertama kalinya. Pasti akan sangat heboh, seperti Leon Edwards, Merab Dvalishvili, Dricus du Plessis, Belal Muhammad, Charles Oliveira, Ilia Topuria, Alexander Volkanovski, bahkan Dustin Poirier yang pada saat itu meraih sabuk interim juga sangat teramat heboh. Tapi Jack terlihat sangat datar, seolah-olah seperti Jack sudah terbiasa menjadi juara di UFC. Tapi ternyata bukan karena itu Jack terlihat biasa saja, karena Jack memang pendiam dan mengaku tidak ingin menjadi selebriti. Di mana Jack berkata, "Saya pikir ada banyak orang yang hanya ingin menjadi selebriti. Saya suka bertarung, saya suka tampil di arena, saya suka mempersiapkan diri untuk pertarungan. Jadi ya, saya tidak berusaha menjadi selebriti, saya hanya ingin terus menyelesaikan tantangan." Nah, dari tadi kita bahas soal Jack terus. Lalu bagaimana dengan mantan juara, yaitu Belal Muhammad, yang mungkin teman-teman tanpa sadari Belal tidak diinterview saat di oktagon dan tidak hadir di konversi pers pasca pertarungan. Rupanya Belal sudah diperintahkan Dana White saat di oktagon untuk tidak diinterview, karena Belal harus segera dioperasi, dan supaya kamera tidak terlalu lama menyoroti wajah Belal yang punya cedera yang tidak pantas terlihat kamera. Nah, cedera apa yang membuat Belal tidak boleh diinterview? Rupanya Belal mengalami robek bibir yang parah, seperti halnya Overeem dulu ketika melawan Jairzinho Rozenstruik. Tapi rupanya Dana White justru membuat story Instagram soal kerusakan wajah Belal, di mana story tersebut memperlihatkan Belal dengan bibir yang robek parah, hidung yang jelas-jelas hancur, dan luka besar di bawah matanya. "Perang yang hebat," tulis Dana White pada keterangan foto Instagram story-nya. Hidung patah, rongga mata, dan bibir robek, respect. Dan berkat perang yang sangat dahsyat ini, awalnya gue pikir fight of the night-nya itu adalah Jose Aldo versus Ayman Zahabi. Tapi ternyata Jack Della Maddalena versus Belal bukan hanya sekedar pertarungan, tapi perang. Sehingga memang sangat layak pertarungan ini mendapatkan bonus fight of the night, bahkan mungkin fight of the year. Setelah pertarungan, Belal berjalan terlihat sangat jompo sekali, seperti layaknya Glover Teixeira dulu ketika kalah dari Jiri Prochazka. Karena Belal telah menjalani perang dahsyat, maka setelah pertarungan, Belal tidak bisa membuat video apapun. Sehingga Belal hanya bisa membuat cuitan yang isinya, "Rencana Allah adalah rencana terbaik. Alhamdulillah untuk semuanya. Terima kasih kepada semua pendukung saya. Saya pernah kesini sebelumnya, dan saya akan kembali lagi." Nah, itulah obrolan kita hari ini. Nah, kalau teman-teman sendiri, seneng gak Jack Della Maddalena menang? Kalau gue sih seneng banget, karena akhirnya Islam mendapatkan kesempatan untuk naik ke kelas welterweight, dan mungkin nanti kembali ke kelas lightweight untuk melawan Ilia Topuria. Jadi silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.